Shalom sahabat-sahabat pemuda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat mujizat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga pasti menyertai kita semua. Amin. Terima kasih banyak buat waktunya boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pastikan dulu posisi duduk sahabat-sahabat pemuda, dan bila agar bisa mendengarkan dengan baik, dengan jelas, sahabat pemuda bisa mendengarkan dengan menggunakan headset ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada. Dan pada hari ini kami butuh firman Allah, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Hamba berdoa agar siapapun yang jatuh dalam dosa, mari bangkit kembali. Karena kami percaya, kami bersyukur, kami bersuka cita, Tuhan Yesus tinggalkan surga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa. Agar orang-orang yang berdosa percaya Yesus, terima Yesus, hidup dalam pertobatan, hidupnya diberkati, jadi berkat bagi sesama. Terus yang karena tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat kaum muda, hari ini temanya adalah pacaran. Sama-sama katakan pacaran. Ada banyak begitu pertanyaan-pertanyaan mungkin di benak setiap anak-anak muda atau kaum remaja hari-hari ini kan, yang usia tanggung lah ya, 13, 14, 15, 16 tahun. Mulai kapan sih saya pacaran? Ya kan, ada yang berkata mulai TK, ya ampun, mudah sekali TK ya kan. Ada mungkin yang berkata SD, ada yang mungkin berkata SMP. Tetapi kita ambil tengahnya saja, sahabat kaum muda. Jadi menurut hemat saya, usia yang pas untuk anak-anak muda itu pacaran adalah usia 16 tahun. Nah, pacaran itu artinya adalah hubungan kasih dan sayang antara laki-laki dan perempuan. Iya kan? Hubungan kasih dan sayang antara laki-laki dan perempuan. Ingat ya sahabat kaum muda, laki-laki dan perempuan. Jangan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Aduh, itu zaman Sodom dan Gomora. Anak Tuhan yang benar pacarannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Sama-sama katakan, anak Tuhan pacaran laki-laki dan perempuan. Amin. Iya, harus laki-laki dan perempuan. Usianya kapan Pak Gembala? Kapan Kak Kris? Kapan Pak Pendeta? Minimal 16 tahun. Ya, 16 tahun dengan harapan psikologisnya sudah siap. Ya kan, hatimu sudah bisa lebih siap lagi untuk menerima. Pikiranmu juga. Supaya saudara itu kan 16 tahun masih usia SMA ya. Masih SMA lah ya. Dan saudara lebih sedikit dewasa lah daripada saudara masih SMP atau SD. Ya kan, janganlah, kalau bisa ya usia 16 tahun ke atas lah saudara bisa mengungkapkan. Ya kalau mungkin dari SMP sudah senang, tahan dulu sampai SMA. Iya kan, nanti dikubur, disambar orang kan? Enggak, tenang aja, jodoh nggak kemana. Iya. Iya kan, jodoh nggak akan kemana. Nah, kita lihat ayatnya sahabat kaum muda. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Kejadian pertama ayat 26 dan 27. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 28, ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Itu artinya anak Tuhan pacaran itu yang laki-laki dan perempuan, bukan yang sejenis, tapi tidak harus beda jenis kelaminnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu udah dari surga. Amin. Yang kedua, memberkati. Artinya begini, pacaran itu bukan ajang uji coba atau ngetes. Tetapi kalau sudah diberkati,
Mengetes apa maksudnya Pak Gembala? Mengetes ini, menguji. Kamu cinta nggak sama aku? Ya cintalah. Buktinya apa? Ayo kita hubungan intim. Enggak. Itu salah. Ya kan, itu salah. Itu namanya bukan cinta, itu namanya bodoh. Ya kan? Tapi nanti aku ditinggalin. Lebih baik saudara ditinggalin, tapi saudara tetap menjaga kesucian, kekudusan. Tunggu diberkati dulu, baru beranak cucu. Iblis itu senang merusak generasi-generasi Kristen, generasi-generasi anak Tuhan, untuk dirusak kesuciannya. Ya karena sebagai hamba Allah, sebagai gembala, saya ingatin nih buat adik-adik sahabat kaum muda dimanapun berada, mari jaga kesucian. Ingatlah selalu, pacaran dengan laki-laki dan perempuan. Jadi pacarnya itu harus beda kelamin. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim setelah diberkati Allah, yaitu di gereja melalui hambanya, pendeta-pendeta. Begitu sahabat kaum muda. Nah, pacaran anak Tuhan. Kita mau kerucutkan kembali bahwa pacarannya adalah pacaran anak Tuhan, bukan orang dunia. Pacarannya anak Tuhan. Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan bila memilih pacar. Sekarang kita bagaimana cara memilih pacar sih yang benar, Kak Kris, Pak Gembala? Minimal ada 3. Yang pertama, seiman. Sama-sama katakan seiman. Jadi anak-anak muda, sahabat-sahabat kaum muda, carilah pacar yang seiman. Amin. Yang seiman. Harus begitu. Tapi kan yang seiman nggak setia. Yang seiman. Tapi yang seiman emang ada yang baik. Ya ampun. Itu dia nggak seiman loh Pak Kris, Kak Kris, Pak Gembala, Pak Pendeta. Tetapi dia baik. Saya hanya mau bilang begini. Saudara mau ikuti firman Tuhan apa mau ikuti kata hati saudara? Kalau saudara melangkah dengan mengambil keputusan dengan kata hati saudara, mohon maaf, bisa salah. Tetapi kalau sahabat kaum muda mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, mungkin secara daging gak enak, tapi percayalah ke depannya pasti indah. Haleluya. Kita lihat ayatnya. Kenapa sih kita harus yang seiman? Nah, ini dia. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya kan? Jadi pilihlah yang seiman. Pilih yang seiman. Mungkin dia nggak ganteng-ganteng banget. Mungkin dia nggak kaya-kaya banget. Tapi kalau dia seiman itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Iya kan? Yang seiman. Tetapi tidak sejenis. Yang seiman. Saya harus ingatin ulang-ulang ini anak-anak muda nih. Aduh minta ampun di akhir zaman ini. Aneh-aneh aja. Iya kan? Cari pacar tuh yang seiman. Iya kan? Karena seiman itu adalah bagaimana mungkin kata Alkitab, gelap dan terang tidak bersatu. Jadi kalau saudara cari pacar itu yang tidak seiman, saudara kan orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan. Alkitab katakan orang percaya itu anak terang. Kalau saudara cari pacar yang di luar anak Tuhan, berarti kan saudara pacar sama anak gelap. Alkitab katakan bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jadi ayo ambil keputusan yang benar. Jangan kalau saudara lihat dia cantik, dia ganteng, dia baik, ya ampun, pacaran mah semua baik, semua indah. Nanti kalau sudah menikah baru saudara tahu. Ya baru. Makanya nih saya mau bilang nih buat anak-anak muda, mumpung saudara masih ya remaja atau kuliah atau mungkin sudah bekerja, sedang bingung ini mau bagaimana ini. Saya mau bilang, bos, carilah yang seiman. Percayalah, minta kepada Tuhan. Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Tuhan, aku percaya Engkau telah berikan aku pasangan hidup yang seiman. Iya kan? Indah yang seiman. Doanya sama-sama. Dalam nama Yesus, amin. Aduh indah. Iya kan? Doanya indah. Pacaran itu kan bukan hanya cuman dulu. Aduh minta ampun. Udah pacaran aja, cuman kayak kan cupang. Nanti udah menikah berantem aja kerjaannya. Iya kan? Kok tahu Pak Gembala? Udah banyak pergumulan yang kita hadapi. Lihat jemaat pelayanan kita konselingi keluarga. Aduh saya sampai Ibu Gembala itu. Aduh kasihan. Makanya
Saya mau bilang nih, tolonglah buat anak-anak muda dimanapun berada. Ya, cari yang seiman lah. Kalau nggak seiman, yang seiman aja, mohon maaf nih. Yang seiman yang suka ribut, apalagi yang nggak seiman. Iya kan? Jadi harus yang seiman. Amin. Iya. Dan kalau seiman itu, hidup ini kan apa sih yang mau dicari? Anak-anak muda pacaran tuh yang sehat lah. Ya kan? Jangan zina cabul. Inilah itulah, enggak. Pacaran yang seiman, doa, memuji Tuhan, saling menguatkan lewat ayat firman Tuhan. Ya kan? Indah. Jadi anak-anak muda itu pacaran yang sehat. Khususnya anak-anak Tuhan, apalagi lebih-lebih sudah pelayanan. Jangan rajin pelayanan, rajin juga zina cabul. Aduh, ini saudara hidup di dunia mana selama ini? Ayo coba-coba bertobat, minta ampun sama Tuhan, izinkan Roh Kudus menjamah saudara, mengubahkan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, hormat sama orang tua, menjaga diri baik-baik, menjaga pacar saudara juga baik-baik. Jadi yang seiman. Yang pertama adalah seiman. Yang kedua, setia. Sama-sama katakan setia. Iya, sama-sama katakan setia. Setia. Cari itu pacar yang seiman, kemudian yang setia. Dikatakan demikian. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya begini sahabat pemuda, kalau saudara cari pacar itu yang setia, setia itu artinya bukan setia, tidak hanya setia saja menjaga ucapannya, menjaga janjinya, tetapi juga setia untuk menjaga kekudusan. Saya mau naik lebih tinggi satu langkah, kekudusan, kesucian. Karena begini, pacaran kan belum tentu menikah ke depannya, mohon maaf. Nah, yang namanya pasangan hidup, namanya tulang rusuk kan Tuhan yang tentukan. Menurut kita dia yang terbaik, tapi kalau Tuhan bilang bukan, saudara mau ngomong apa? Nah, kalau saudara sudah rusaki, saudara sudah melakukan hubungan suami istri sebelum diberkati gara-gara masa pacaran, ternyata ke depannya saudara nggak jadi suami istri, ya kan gimana nih? Jadi rusak semua, ya kan? Nah itu makanya aku berkali-kali bilang sahabatku, kaum muda, adik-adikku, tolonglah cari itu yang setia. Setia perkara kecil. Kalau dia setia menjaga kesucian saudara, khususnya misalkan laki-laki ini menjaga setia dalam perkara kecil, dia menjaga kekudusan, dia menjaga kesucian diri saudara, saudara tetap perawan, iya kan, dia tetap berjaga, dia jaga hidupnya, itu namanya orang yang setia. Ya kan, orang yang setia. Kalau dia setia dalam perkara yang kecil, menjaga kesucian, percayalah Tuhan akan tambah-tambahkan perkara yang lebih besar lagi. Haleluya. Iya kan, setia. Cari yang setia. Jadi perempuan kan bisa menilai kan, ini laki-laki ini mau dekati saya hanya gara-gara mau tubuh saya. Oh, laki-laki ini yang dekati saya hanya mau karena uang saya. Oh, laki-laki ini mau dekati saya memang dia karena tulus, karena dia menerima saya bukan karena diri saya, tapi karena dia melihat ada sesuatu yang lebih. Yang mungkin saudara rajin pelayanan, atau saudara orangnya baik atau murah hati, ya kan? Jadi saudara menginspirasi hidup orang lain. Begitu juga dengan laki-laki. Ada perempuan yang dekatin saudara, saudara bisa tahu rasanya, oh ini perempuan hanya mau ngambil harta saya atau hanya mau manfaatin saya. Pastilah Tuhan kasihkan hikmat, pastilah Tuhan berikan kepekaan. Saya percaya anak-anak muda dimanapun berada, Roh Kudus akan memampukan saudara diberikan kepekaan kepada siapa saudara berteman, berpacaran, ya kan, dan setia. Laki-laki dan perempuan, ayo cari pacar yang setia. Setia dalam perkara yang kecil. Apa itu perkara kecil? Menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Kalau ada yang mau minta cium, nah cium tangan aja lah. Cium tangan aja lah. Jangan cium yang lain, nanti lagi kasih semuanya jadinya. Iya kan, cium tangan aja. Gitu. Cium tangan. Nanti kalau udah diberkati, kasih cincin, nah barulah serah saudara lah. Iya kan. Tapi kalau masih pacaran, saya minta tolong setia. Perkara yang kecil, apa itu? Jagalah kekudusan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat pemuda dimanapun berada, semangat. Jadi ada 3 hal yang harus
anak Tuhan lakukan dalam memilih pacaran? Dalam memilih pacar, yang pertama seiman, yang kedua setia, yang ketiga semangat. Harus cari pacar yang semangat. Laki-laki itu harus semangat, perempuan juga harus semangat, dua-duanya semangat. Semangat beribadah, semangat belajar, semangat untuk bekerja, semangat saling menguatkan. Pacaran itu ngapain sih? Jangan salah, saudara. Pacaran tuh hubungan intim lah, ciuman lah, grepe-grepe lah. Bukan. Salah itu pacaran dunia. Pacaran anak Tuhan saling nguatin, saling doain, semangat, saling menyemangati satu sama lain. Itu yang benar. Nanti kalau sudah diberkati, ya saudara terserah lah, saudara mau ngapain itu terserah. Ya, semangat. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang terakhir ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya kalau cari pacar, misalnya nih, saudara laki-laki belum punya pacar, semangat. Sudah punya pacar, jadi loyo, gak semangat, gak bergairah hidupnya, itu salah. Atau sebaliknya, belum punya pacar, malas-malasan, udah punya pacar, semangat, itu bagus. Jadi pacaran itu mengubahkan dari yang jelek jadi yang baik. Itu bagus, saling menyemangati. Makanya carilah pacar, laki-laki dan perempuan itu yang semangat karakternya. Ayo semangat, kerjakan skripsinya. Ayo semangat, kerjakan ujiannya dengan belajar sungguh-sungguh. Saling menyemangati. Ayo sama-sama ibadah, saling mengingatkan. WA, ayo dong kita mau ibadah live online. Nah, begitu saling ingatin. Harus semangat. Semangat belajar. Belum masih jomblo, semangat. Begitu sudah punya pacar, lebih semangat lagi. Ya dong. Jangan jomblo semangat, udah punya pacar nggak semangat. Ya ampun. Ada sesuatu yang salah di situ. Ya kan harus semangat. Sama-sama katakan semangat. Semangat. Jangan kalah sama abang-abang security. Ya kan? Selamat pagi. Semangat luar biasa. Begitu. Jadi kita harus semangat. Ya kan, pacaran itu ya harus. Kalau saudara punya pacar, tetapi karakter saudara malah gak hormat sama orang tua, gara-gara dulu saudara belum punya pacar, saudara anak yang takut Tuhan, hormat sama orang tua, rajin, semangat. Begitu punya pacar, saudara berubah, malas-malasan, tukang ngambek, tukang marah, melawan orang tua. Ada pergaulan saudara salah itu. Makanya jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya pilihlah pacar itu yang benar. Ya kan, doa sama Tuhan. Jangan tanya sama manusia, termasuk jangan tanya sama pendeta atau gembala. Karena pendeta, gembala juga manusia, bisa salah. Tapi tanyalah Tuhan dalam doa saudara. Tuhan pasti jawab indah pada waktunya, dan pilihan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Iya, jadi anak-anak muda, kita belajar pacaran. Cara memilih pacar yang benar, seiman. Yang kedua, setia. Yang ketiga, semangat. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda dimanapun berada menyaksikan khotbah ini, diberkati oleh Tuhan. Sekolahnya, studinya, karirnya, usahanya, dan apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan jawab indah pada waktu-Mu ya Bapak. Aku juga berdoa agar mereka hidupnya boleh berdampak bagi keluarga, artinya mengasihi dan menghormati orang tua, menolong orang tua, berdampak bagi sesama, artinya murah hati, tidak berbuat jahat, tidak berbuat curang, tidak menjegal, tidak menghalangi sesamanya, tetapi membantu, menolong, serta berdampak bagi bangsa, artinya mendukung pemerintah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Aku berdoa agar mereka boleh memilih pacar dengan yang benar, dengan cara yang benar, yaitu memilih pacar yang seiman, memilih pacar yang setia, dan yang ketiga memilih pacar yang semangat. Terima kasih Tuhan.
Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, anak-anak muda dimanapun berada, angkatlah tanganmu dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya, mari katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan, sahabat kaum muda. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.